Kita masuk ke bangun ruang dimensi 3. Nah, di sini ada bangun ruang. Bangun ruang itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang bangun ruang sisi datar sama bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang termasuk bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan bola. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari kubus, tapi untuk minggu ini kita hanya sampai prisma ya. Jadi untuk minggu ini kita kubus, balok, dan prisma. Kita bahas dulu kubus. Kubus mungkin kalian sudah tahu ya, gambarnya sudah sering. Ini gambar kubus, dia kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sisinya itu dia AB, BC, CG, GF, dan seterusnya, yaitu namanya sisi atau rusuk. Nah, kalau kubus ini dia sisinya itu semuanya sama panjang. Jadi kalau misalkan dia bilang sisinya 5, ya berarti semua sisinya 5. Itu ya. Nah, kita mau mencari volumenya. Volume itu berarti sisi pangkat 3. Berarti sisi kali sisi kali sisi. Nah, untuk luas permukaannya itu 6 kali sisi pangkat 2. Oke, ini maaf, ini bukan sisi pangkat 3 ya, saya ganti. Ini 6 sisi pangkat 2 ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, dia ada sebuah kubus ABCDFGH, panjang sisinya 5 cm. Hitunglah volume dan luas permukaannya. Karena sisinya 5, berarti tinggal kalian masukkan saja ke rumus volume. Volume itu tadi sisi pangkat 3, berarti karena sisinya 5 jadi 5 pangkat 3. Berarti 5 kali 5 kali 5, dapat hasilnya 125. Nah, kemudian untuk luas permukaannya sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Sisinya 5, jadi 6 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5, 25. 25 dikalikan dengan 6, jadi 150 cm persegi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di sini masih mudah ya, cuma tinggal kalian substitusikan saja ke rumus. Masukin ke rumus volume sama luas permukaannya. Nah, untuk contoh kasus nomor 2, diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan volumenya adalah 216. Panjang sisinya adalah, nah jadi ini sisinya belum diketahui, tapi volumenya sudah diketahui nih, 216. Berarti cara pengerjaannya pakai rumus volume karena volumenya yang sudah diketahui. Jadi di sini volume sama dengan sisi pangkat 3. Volumenya dia 216 sama dengan sisi pangkat 3. Nah, biar pangkat 3-nya ini hilang, berarti yang di sebelah kiri ini di akar pangkat 3-in, seperti ini. Jadi akar pangkat 3 dari 216 sama dengan sisi. Nah, berapa kali berapa tuh yang hasilnya 216? Jadi 3 kali. Sisinya sama dengan 6. Karena 6 kali 6 36, 36 kali 6 216. Berarti akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6. Jadi sisinya itu 6. Oke, kita ke balok. Balok gambarnya seperti ini. Hampir sama seperti kubus. Bedanya kalau balok itu dia punya panjang, lebar, dan tingginya. Ya, sama seperti tadi, AB, BC, CD itu namanya sisi atau rusuk. Berarti volumenya itu karena dia punya panjang, lebar, dan tinggi, volumenya tinggal kalian kalikan aja semuanya ya. Jadi volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk luas permukaannya itu ada 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Itu untuk luas permukaannya. Oke, kita masuk ke contoh. Kita punya sebuah balok, di sini panjangnya 10, lebarnya 6, kemudian tingginya 5. Ya. Hitunglah volume dan luas permukaannya. Nah, ini tinggal kalian masukkan. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti tinggal kalian kalikan tuh semuanya. Jadi 10 kali 6 kali 5, 10 kali 6, 60, 60 kali 5, 300 cm kubik.
Pangkat 3 tuh kubik ya namanya. Nah, untuk luas permukaan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Masukkan 2 kali panjangnya 10, lebarnya 6, berarti 10 kali 6. Ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 10, tingginya 5, berarti 10 kali 5. Ditambah lebar tinggi, lebarnya 6, tingginya 5. Nah, penyelesaiannya kali dulu tuh yang di dalam kurung semuanya. 10 kali 6, 60, 10 kali 5, 50, 6 kali 5, 30. Kemudian dijumlahkan yang di dalam kurung, 60 tambah 50 tambah 30 dapat 140. Baru dikalikan dengan si 2. Jadi 2 kali 140 sama dengan 280 cm persegi. Ini untuk luas permukaannya. Nah, untuk contoh kasus nomor 2, diketahui balok ABCDFGH dia panjangnya 30 cm, lebarnya 14. Jika volumenya 5040, maka tingginya adalah, nah ini volumenya sudah diketahui, panjangnya juga sudah, lebarnya sudah, maka yang belum itu adalah si tingginya. Ya, karena volumenya sudah nih, volumenya 5040, berarti kalian pakai rumus volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 5040, panjangnya 30, lebarnya 14 kali T. T-nya kan belum diketahui ya. Kemudian 5040 sama dengan ini dikali 30 kali 14, dapat 420. Jadi 5040 sama dengan 420 kali T. Maka T-nya itu adalah 5040 dibagi dengan 420. Ini dibagi dapat hasilnya 12 cm. Nah, ini berlaku juga kalau misalkan kita mau mencari panjang ataupun lebar, caranya juga sama seperti ini. Misalkan panjangnya nih yang mau kita cari, yang belum diketahui itu misalkan panjang. Berarti nanti di sini P kali 14 kali 12. Ntar 14 kali 12 dikali, baru nanti hasilnya dibagi sama 5040. Gitu ya. Untuk mencari panjang dan lebar caranya sama seperti ini. Nah, ini contoh kasus nomor 3. Sebuah bak mandi di rumah Ina, dia berbentuk balok dengan kedalamannya 90 cm, panjangnya 160 cm dan lebarnya 80 cm. Bak tersebut dia udah terisi air, telah terisi 2/3 bagian. Untuk memenuhi bak tersebut, ini harus mengisi berapa liter? Berarti ada sebuah bak nih, bak mandi, dia ukurannya balok, dia berbentuk balok, kedalamannya 90. Kalau kedalaman berarti itu tinggi ya. Jadi tingginya 90, panjangnya 160 dan lebarnya 80. Tapi di bak itu tuh udah terisi air 2/3 bagian. Nah, yang ditanyakan itu adalah sisanya. Berapa air yang harus kita tambahkan biar si bak itu penuh. Gitu ya. Nah, kalau penuh kita itu anggap bak itu punya nilai 1. Jadi 1 dikurang sama yang sudah terisi. Ya, 1 dikurang sama yang sudah terisi itu adalah 2/3 karena kita mau cari sisanya nih. 1 dikurang 2/3 sama dengan, nah 1 ini bisa kalian tulis jadi 3/3 sesuai dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya 3 ya berarti 3/3. Kalau penyebutnya 5 berarti nanti di sini 5/5. Tergantung dari penyebut yang ini ya. Jadi 3/3 dikurang 2/3 sudah sama penyebutnya, sama dengan 3 dikurang 2 1. Jadi 1/3. Ini adalah sisa bak yang belum terisi air. Nah, kemudian kalian lihat lagi di sini dia satuannya liter. Dia mintanya tuh liter. Sedangkan dari soal itu dia diketahuinya sentimeter. Liter itu setara dengan desimeter. Berarti dari sentimeter kita ubah dulu tuh ke desimeter. Kalian ingat lagi tangganya. Di sini ada kilometer, ada hektometer, ada dam, ada meter, desimeter,
sentimeter, milimeter. Ya, ada 7 tingkat. Dari sentimeter ke desimeter, ini dia naik 1 tangga. Kalau naik itu berarti dibagi ya, dibagi 10, 1 tangganya itu 10. Kalau dia 2 tangga ya berarti dibagi 100, 3 tangga ya berarti dibagi 1000. Kalau dia turun dia dikali 10, kali 100 atau kali 1000 sampai dengan 10 juta bisa. Nah, kemudian satuan kita sentimeter, dia mintanya liter. Liter itu setara dengan desimeter. Jadi dari sentimeter ke desimeter itu dia naik 1, berarti dibagi 10. Nah, ini 90 cm ini kita bagi 10. Jadi dia 9 desimeter. Untuk panjangnya juga sama, kita bagi 10, jadi dia 16 desimeter. 80 juga sama, kita bagi sama 10, jadi tinggal 8 desimeter. Gitu ya. Nah, baru setelah itu kalian masukkan ke volume. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Karena masih ada sisa 1/3, berarti dimasukin tuh 1/3. Jadi 1/3 kali panjang, panjangnya 16 kali lebar, lebarnya 8 kali tinggi, tingginya 9. 3 ini boleh dicoret sama 9. Di sini dapat 3. Jadi 16 kali 8 kali 3. Dapat hasilnya 384 liter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Paham? Jadi dilihat ya Paham, soalnya. paham. Kalau misalkan soalnya itu dia mintanya ke sentimeter, ya berarti tidak perlu kalian rubah. Tapi kalau dia mintanya ke desimeter, ke kilometer, itu harus kalian rubah dulu. Kalau liter, liter itu setara dengan desimeter, makanya kita rubah dari sentimeter ke desimeter. Gitu ya. Oke, kalau paham kita lanjutkan di nomor 4. Sebuah kerangka balok dia terbuat dari kawat. Jika ukuran panjangnya 8, tingginya 7, maka lebar balok jika luas permukaannya 292. Oke, jadi ini panjangnya sudah ada, tingginya sudah ada, tapi lebarnya yang belum ada. Tapi yang sudah diketahui itu adalah si luas permukaannya nih. Berarti kita pakai rumus luas permukaan, karena luas permukaan yang sudah diketahui. Luas permukaan itu 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Masukin angka yang sudah diketahui. Luas permukaannya 292 sama dengan 2 kali panjang lebar. Panjangnya 8, lebarnya belum ada, berarti 8L. Ditambah panjang tinggi, panjangnya 8, tingginya 7, berarti 8 kali 7. Ditambah L, lebarnya belum ada, tingginya 7, berarti L kali 7. Kemudian ini dikali 292 sama dengan 2 kali 8 kali L, 8L, 8 kali 7, 56, L kali 7, 7L. Nah, yang sama-sama punya L ini bisa kalian jumlahin ya, 8L sama 7L. Itu dapat 15L tambah 56. Nah, 2 ini kalian pindah ruasin ke sebelah kiri, dibagi. Jadi seperti ini, 292 dibagi 2. 2-nya itu dari sini ya, dibagi 2 sama dengan 15L tambah 56. Kemudian 292 dibagi 2 itu adalah 146. Nah, kemudian 56-nya itu dipindahin lagi ke sebelah kiri. Ini penjumlahan, kalau dia pindah ruas dia jadi dikurang. Dikurang 56 sama dengan 15L. Terus 146 dikurang 56 dapat 90. 90 sama dengan 15L. Maka nilai L sama dengan 90 dibagi sama 15. Dapat hasilnya 6 cm. Jadi lebarnya adalah 6 satuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini berlaku kalau misalkan kalian mau mencari panjang atau tinggi juga. Nanti kalau panjangnya juga belum diketahui, ya berarti di sininya nanti P kali 6 atau 6P gitu ya. Ini kita masuk ke prisma. Prisma itu ada banyak ya, dia tergantung dari alasnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya.
Nah, untuk mencari volume prisma itu dia luas alas kali tinggi. Kenapa ditulis luas alas? Karena alas prisma itu dia beda-beda. Kadang ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi panjang, belah ketupat, trapesium, jajar genjang gitu. Jadi tergantung dari si alasnya itu berbentuk apa. Misal kalau alasnya itu dia berbentuk persegi panjang, berarti kalian pakai luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti nanti di sini panjang kali lebar kali tinggi prisma. Nah, kalau misalkan alasnya itu berbentuk belah ketupat, berarti kalian pakai rumus luas belah ketupat. Belah ketupat itu rumus luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti nanti di sini untuk mencari volumenya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dikali T. Gitu, paham ya? Jadi tergantung dari si alasnya itu berbentuk apa. Makanya rumusnya nanti dia beda-beda nih, tergantung dari alasnya. Nah, untuk luas permukaannya dia 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ya, ini juga sama, luas alas dan keliling alasnya tergantung alasnya itu berbentuk apa. Saya kasih contoh. Nah, di sini misalkan sebuah prisma tegak, dia alasnya berbentuk belah ketupat, ya. Jadi sudah diketahui alasnya itu berbentuk belah ketupat, panjang diagonalnya 12 dan 16. Jika tinggi prismanya itu adalah 25 cm, maka luas permukaan dan volume prismanya adalah. Nah, di sini kita gambar dulu belah ketupat seperti ini. Diagonal itu yang garis ini ya. Ini namanya diagonal 1. Kemudian ini diagonal 2. Diagonal satunya itu 12. Dari ujung sini sampai ujung sini itu 12. Berarti kalau saya bagi 2, di sini dapat 6. Sampai sini titik O-nya. Nanti dari sini ke sini 6. Jadi kalau dijumlahin itu 12 gitu ya. Nah, yang satunya lagi 16 diagonal 2-nya. Dari sini ke sini itu 16. Berarti kalau saya bagi 2, di sini dari sini sampai sini dapat 8, dari sini sampai sini juga 8. Jadi kalau dijumlahin dari ujung sampai ujung dia 16 cm. Ya. Nah, kemudian ini itu kenapa kita bagi-bagi nih? Biar kita mau mencari sisi luarnya nih. Sisi luar ini kita pakai untuk mencari keliling. Karena tadi kan ada rumus keliling tuh. Nanti keliling kita pakai. Jadi kita mau mencari yang di luar nih. Ini ada 8 sama 6. Berarti buat mencari sisi luar kalian pakai triple Pythagoras. Caranya berarti di sini akar 8 kuadrat ditambah sama 6 kuadrat. 8 kuadrat itu berarti 8 kali 8 jadi 64. 6 kuadrat itu 6 kali 6 jadi 64 tambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Ya, berarti yang di luar sini ini 10 nih. Ini 10, ini juga 10, ini 10, ini 10. Ini buat mencari keliling. Nanti kelilingnya tinggal kalian jumlahin aja nih 10-10-nya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Itu buat mencari keliling. Ya. Nah, kemudian kita cari luas permukaannya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Berarti 2 kali luas alasnya itu karena belah ketupat berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ditambah keliling alasnya dijumlahin semuanya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 dikali T. Dikali T. Nah, kemudian masukin tuh angkanya. 2 kali 1/2 kali diagonal 1-nya 12, diagonal 2-nya 16. Tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 kali tinggi prisma ya. Tinggi prisma dia di sini 25. Nah, ini bisa dicoret 2 sama 12 atau sama 6. Naik sama 16, ini dapat 6. 6 kali 16 96, berarti 2 kali 96. Ini dijumlahin jadi 40 kali 25. 2 kali 96 192 tambah 1000. 40 kali 25 kan 1000 ya. Jadi 192 tambah 1000 sama dengan 1192 cm persegi. Ini untuk luas permukaannya. Nah, untuk volumenya juga sama, luas alas kali tinggi.
Karena alasnya belak ketupat, ya berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali T. Diagonal satunya 12, diagonal 2-nya 16. Jadi setengah kali 12 kali 16 kali 25. Ini boleh dicoret 2 sama 16-nya boleh, dapat 8. Jadi 8 kali 12, 96, 96 kali 25. Dapat hasilnya 2400 cm3. Oke, ini contoh masih prisma. Sebuah prisma tegak, dia alasnya berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya adalah 12, 16, dan 20. Jika luas permukaan prisma itu adalah 912, maka tinggi prisma adalah, nah ini alasnya sudah ada segitiga ya, berarti kita gambar dulu. Kita gambar gini kan ya, kan alasnya segitiga nih. Sisinya 12, 16, dan 20. 20 itu kan sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang itu jadi sisi miring ya. Berarti di sini 12. Di sini 20, maaf. Untuk 12 dan 16 boleh dibalik, di sini 12, di sini 16. Atau boleh 16 di sini, 12 di sini. Yang penting sisi terpanjangnya itu adalah sisi miring. Ya. Kemudian masukin yang sudah diketahui, karena yang sudah diketahui adalah luas permukaan. Berarti kita pakai rumus luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas permukaan 912 sama dengan 2 kali luas alasnya itu berbentuk segitiga. Segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya dia 12, tingginya dia 16. Kalau alasnya 16, berarti 16 kali 12. Itu boleh dibalik ya. Kemudian masukin setengah kali 12 kali 16 ditambah keliling alas itu tinggal dijumlahin semuanya. Jadi 12 tambah 16 tambah 20 dikali T. T-nya mau kita cari kan. Jadi 912 sama dengan 2 kali 2, ini bisa dicoret, dapat 6. 12 tambah 16 tambah 20, 48 kali T. Kemudian 912 sama dengan ini dikali 2 kali 96, 192 tambah 48 kali T. 192 dipindahin ke sebelah kiri. 912 dikurang 192 sama dengan 48 kali T. Dikurang, jadi 720 sama dengan 48 kali T. Jadi T-nya itu di sini 720 dibagi sama si 48. Ya, jadi dia dapat 15. Jadi tingginya itu adalah 15. Oke. Saya lanjutkan. Terakhir nomor 3. Sebuah prisma tegak, dia alasnya berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajarnya itu 8 cm dan 14 cm. Sisi miringnya dia 17 cm dan tingginya 10 cm. Sedangkan tinggi prismanya adalah 12. Tentukan luas permukaannya. Nah, ini alasnya berbentuk trapesium siku-siku. Gambar dulu. Seperti ini trapesium siku-siku ya. Dia bilang panjang sisi sejajar. Nah, panjang sisi sejajar itu ini sama ini. 8 yang terkecil, ini kan dari sini ke sini kan kecil tuh dibandingkan dari P ke S. Q ke R itu lebih pendek daripada P ke S. Maka 8 yang sebelah sini, 14 yang sebelah sini. Ini panjang sisi sejajar. Kemudian sisi miringnya si RS 17 dan tingginya dia si QP 10. Nah, kemudian tinggi prismanya 12. Kalian cari dulu luas alasnya. Alas trapesium itu rumus luasnya setengah kali jumlah sisi sejajar, berarti setengah dikali A tambah B kali tinggi. A tambah B itu ini A, ini B. Jadi setengah kali 8 tambah 14 kali T kali 10. Kemudian jadi 1/2, 8 tambah 14, 22 kali 10. 2 dibagi sama 22 dapat 11. Jadi 11 kali 10 sama dengan 110.
Ini luas alasnya. Nah, kemudian keliling alasnya ini tinggal kalian jumlahin semuanya yang ada di luar. 8 tambah 17 tambah 14 tambah 10. Itu kalian jumlahin semuanya. Dapat 49 cm. Baru dimasukkan ke rumus luas permukaan, karena yang ditanya luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi 2 kali luas alas ini 110 ditambah keliling alas ini 49 kali T. T-nya itu tinggi prisma ya, 12. Kemudian 2 kali 110 220, 49 kali 12 588 dijumlahkan dapat hasilnya 808 cm.